Oke, selamat sore. Tadi habis sholat maghrib ketemu bocil-bocil rusuh. Ini saya lagi di Wondes, merenung diri, menyendiri, sambil mengevaluasi kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan untuk bisa bertumbuh ya. Karena kita itu kalau menyerah, sedangkan saya ini kan jadi sekarang itu jadi orang rumahan yang kenalnya orang limited edition, bahkan saya nggak kenal orang-orang yang memiliki hal-hal yang besar, knowledge-nya, circle-nya. Saya inginnya dewean, malah ketemu bocah dolanannya malah dengan bocah-bocah unyu. Nah, caranya gimana? Saya biasanya browsing-browsing, nonton YouTube orang-orang yang besar, yang networknya bagus. Nah, dari mereka saya kadang-kadang mencari inspirasi gitu, bro. Dan malam ini, sore ini, Chef Dancuk ini lagi ke Jogja. Nah, saya tahu jadinya geblek pari restoran gitu, nggak tahu di Jogja di mana ini posisinya. Cuma nanti misalkan saya ke Jogja bisa jadi saya akan sambangi cari tempatnya karena inspirasinya ternyata dia ini punya Mbak Putri atau Bu Putri tadi. Kulon Jogja, nggak tahu nih di mana Chef Dancuk. Yang saya pelajari dari Chef Dancuk ini dia itu orangnya memang apa ya? Gampang kenal orang salah satunya, dan dia bisa live di apa namanya di West Virginia yang lagunya itu apa ya, pokoknya lagu-lagu West Virginia itu menyentuh kolbu. Nah ini beliau lagi di mana nih tadi di walaupun sakit apa atau dan giginya ompong itu. Nah ini ngomongin gigi ketemu salah satu pimpinan Depkominfo-nya di Jogja gitu ya. Kalau Depkominfo saya jadi ingat salah satu dosen di Mustopo. Beliau dulu jadi dekannya ilmu komunikasinya Mustopo. Beliau Bu Gayatri pasti beliau kenal ya sama dengan pimpinannya si Depkominfo di Jogja, karena beliau juga asli Jogja gitu ya. Dan ternyata Chef Dancuk malah ketemu wong Jogja, salah satunya pimpinannya Depkominfo. Salam Pak Bro. Walaupun saya nggak kenal Pak Dancuk, Chef Dancuk gitu ya, tapi saya sesekali nonton kontennya beliau yang menghibur dan cukup oke lah. Dan beliau yang kerennya itu bisa kenal siapa aja gitu, dari bule, dari apa. Menurut saya wah networknya lumayan bagus dan dia kenal siapa. Dan terakhir malah kemarin yang saya tonton itu dia ternyata juga ke tempatnya Gus Ikdam. Wih, crazy gue bilang, keren juga nih orang bisa menembus kemana-mana. Padahal dulu backgroundnya beliau itu kuliahnya nggak nyambung, bukan di perhotelan, bukan di chef gitu ya, setahu saya sekilas. Tapi karena beliau supel kemana-mana dan akhirnya bisa ke luar negeri, bahkan ke Amerika, dan di sana pun juga udah survive ya. Bisa beli rumah, dan banyak juga anak-anak muda yang menembus. Bahkan dia kalau mudik, ini kesempatan lagi mudik pulang kampung, bisa ketemu orang-orang di mana saja. Terus sekilas jadi juga berhasil ya, rumahnya juga udah keren di Tulungagung, bahkan naiknya aja sekarang udah Pajero yang terbaru kayak itu sekilas gitu ya. Itu pencapaian yang luar biasa. Dan selain itu ternyata YouTube-nya pun juga menghasilkan puluhan juta sebulan. Kalau nggak salah dulu sempat saya sepil gitu, pernah dengar sekitar 20-30 juta per bulan tuh. Wih, dahsyat. Itu dari YouTube-nya, belum dari gajinya yang ribuan dolar gitu ya. Ya, inspirasinya adalah bahwa kalau kita enjoy, kalau kita ini, dan dia beli itu, kenal siapa aja asik gitu kesannya, walaupun saya belum deket gitu, tapi orangnya wow, cuawakan lah, tapi ya jadi kenal siapa aja. Bahkan di Amerika aja tangganya aja itu siapa tuh yang namanya tuh, yang waktu itu saya ngeliat sekilas koleksi apa nih, motor-motor gedenya itu luar biasa banyak, kayak moge-moge itu di sampingnya beliau. Orang bisa kenal asik gitu ya, keren. Terus ternyata dia juga punya, karena kenal baik, terus dia diangkat jadi punya orang tua angkat di Amerika, sampai kayak gitunya loh. Kok bisa nembus batas, padahal dia beda religi, beda culture, beda apa-apa, tapi kok si Pak D ini bisa nembus, bahkan sampai diangkat sebagai orang tua angkat. Saya teringat ya, seakan-akan saya punya orang tua baru di Jakarta ini, dan beliau sudah meninggal waktu itu. Ada di dekat Tanjung Duren situ. Saya berawal dari kenalan, saya benerin komputernya, sampai saya kalau ada apa gitu kadang-kadang sering kontak beliau. Saya cuma dengerin doang ngobrol beliau.
dan datang ke rumahnya beliau itu waktu itu menyemangati bagaimana orang udah sepuh tapi masih menulis segala macam, masih share kebermanfaatan dalam hati Allah. Dan tahun ini ya beliau dipanggil karena terkena COVID waktu tahun ini apa di tahun kemarin tuh. Jadi saya pembelajarannya wow, saya ternyata bisa juga seperti beliau ini yang ternyata di Indonesia pun juga mendapatkan network yang luar biasa, inspirasi luar biasa teman-teman. Dan sore ini saya nongkrong di sini dapat apa ya, insight, ternyata kita tuh bisa loh dari manapun bisa menembus. Saya teringat lagi dari YouTube ini teman-teman, waktu itu ada orang yang datang dan tadi saya baru buka lagi YouTube saya ini buka beberapa channel, nggak cuma Supriyanto Cah PCT, ada Wondes Academy, ada Xiaomi Wondes, terbaru tuh saya Big Haul Channel, itu saya iseng-iseng kemarin saya ke pinggir tol sono ngeliatin truk-truk besar gitu. Karena saya dapat inspirasinya gini, jadi waktu itu ada salah satu yang nonton di YouTube saya, kontak saya chatting dan bahkan sampai ke WA, beliau itu ternyata dari Lampung dan salah satu bukan penonton ya, bercerita ternyata dia lebih jago dari saya belum apa-apa, dia sudah bisa menghasilkan 300 juta dari YouTube-nya. Wow, saya bilang gila nih bocah, entah siapa datangnya dari mana kok ngobrol dengan saya gitu, dengan yang masih newbie walaupun ya usia lebih tua saya, tapi dia lebih jago. Dan akhirnya tanya-tanya, Mas, bikin YouTube itu biar lo menghasilkan piye gimana? Saya tanya-tanya aja gitu. Alhamdulillah dapat guru kehidupan langsung, dia cerita, Mas, kalau memang bagus Pak gitu, silahkan mainkan NIS. Wah, NIS ki opo gitu ya. NIS ki contohnya gini, misalkan saya berak Xiaomi, Xiaomi Wondes itu yang saya ulik-ulik ya, di situ fokusnya. Terus saya tertarik, saya akhirnya membuat Wondes Academy dengan niat waktu itu ya, saya ingin fokus di membahas mengenai entrepreneur di bidang UMKM. Kayak saya datengin UMKM kecil, siapapun orang yang bergerak di UMKM saya wawancara, tapi ternyata berat bin angel bin ruwet bin susah. Akhirnya saya melehoi awal-awal aku semangat ya, itu langsung view-nya lumayan tinggi ya, satu konten bisa 200, 300, bahkan ada yang menembus hampir 1000 gitu. Awal-awal bagi saya capek cerita aja, sekarang drop lagi nih. Karena kemarin saya kena penalti. Jadi saya punya trik-trik cara supaya view-nya tinggi, terus subscriber bertambah dengan cepat. Saya menggunakan trik, saya re-upload dari TikTok, saya ambil yang nggak copyright, saya masukkan. Dan ternyata waktu kampanye itu kan drop tiba-tiba, saya wantem terus kontennya, dan tetap nggak naik. Dan akhirnya pagi-pagi saya dapat surat cinta. Monetize saya dimatikan selama 3 bulan. Padahal tinggal bulan ini mestinya gajian kurang paling 3 ribuan, 10 ribu, 20 ribu nggak nyampe ya. Saya yakin bahwa seminggu aja udah pasti bisa langsung beres dan bisa gajian. Wah, ternyata malah terhold dan saya di-kick, monetize saya dimatikan. Nah, itu pelajarannya bahwa dari beliau yang ternyata mungkin happy ya, ngejalanin sesuatu dengan happy, akhirnya bisa menghasilkan luar biasa. Karena konten-konten beliau kan bisa ngulik-ngulik tamu-tamunya beliau yang dari sana, yang bule-bule itu, dan ternyata itu daya tariknya luar biasa teman-teman. Dan dari TikTok main, Instagram main, akhirnya naik. Dan kalau subscriber sih saya bilang 340 ribu. Dan di YouTube itu sebenarnya yang terpenting bukan subscriber banyak, yang minimal sudah finish bisa monetize, yang penting view-nya. Nah, view-nya beliau ini coba saya pantau nih. Salah. Kalau saya lihat-lihat 49.000, 7.000, 20.000 sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, cuman ya terus ya. Udah ribuan ya, 10 ribuan segala macam, udah keren banget nih. 112 nih pas sama Gus Idam 112. Nah, coba kita lihat ya guys. Nah, ini bagi saya udah saya 1000 aja udah luar biasa ya. 32, 112, 13.000, 100. Kalau di luar negeri ya bisa sampai rata-rata 40 ya. 31, 60, 75 ribu ya. Jos sih 200 ya. Mantap jiwa ya. Dan kayak gini-gini ya saya pantau, saya lihat, saya belajar. Wow, bisa ya. Ya kira-kira apa dari sisi saya nih yang bisa saya ulik, yang bisa saya tebar, dan tentunya juga nanti bisa jadi ladang sumber rezeki juga gitu teman-teman ya. Jadi nggak ada kata telat untuk belajar ya. Sore ini saya nongkrong di sini mencari inspirasi, mencari ide, karena di sini saya juga banyak kurang ilmunya, kurang knowledge-nya gitu guys.